Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dalam belajar meskipun kalian masih harus tetap belajar di rumah. Ini jangan sampai mengurangi semangat kalian. Baik anak-anak, untuk materi ataupun pelajaran IPS kita sudah masuk bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Baik anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari kata mobilis, yaitu dari bahasa Latin yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sedangkan pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Contohnya, ada seseorang yang semula menjadi pengangguran, kemudian dia berusaha untuk mencari pekerjaan dan berhasil mendapatkan pekerjaan. Dia menjadi seorang karyawan. Nah, berarti posisi orang tersebut sudah berubah dari pengangguran menjadi karyawan. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini ada dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Yang kedua nanti mobilitas horizontal. Kita bahas dulu tentang mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik ke yang lebih tinggi atau social climbing maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing yaitu mobilitas karena adanya peningkatan status. Ambil contoh, Pak Agus Yudi semula menjadi seorang guru mata pelajaran penjas. Nah, sekarang menjadi seorang kepala sekolah. Berarti statusnya naik. Yang tadinya guru penjas sekarang menjadi kepala sekolah. Nah, itu contoh daripada mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Bentuk mobilitas vertikal yang kedua yaitu mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Diambil contoh, ada seorang yang semula menjadi seorang karyawan, tetapi karena orang itu melakukan pelanggaran maka dikeluarkan dari pekerjaannya atau di PHK. Maka status dia berubah, yang tadinya karyawan menjadi pengangguran. Berarti itu menurun. Bentuk mobilitas yang kedua yaitu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Diambil contoh, Bu Emi sebagai guru IPS di SMP Satya Dharma Sujana. Kemudian suatu saat Bu Emi dipindahkan ke SMP lain, tetap menjadi guru IPS, tidak berubah. Berarti lapisan sosial Bu Emi masih tetap sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang pertama kita akan lihat faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu faktor struktural. Mobilitas sosial terjadi karena adanya faktor struktural. Contohnya, negara Indonesia merupakan negara demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat berhak untuk memilih presiden. Nah, untuk memilih presiden, rakyat biasanya melihat seseorang itu mempunyai kemampuan untuk menjadi presiden dan strukturnya ataupun kemampuannya juga memang pantas untuk menjadi seorang presiden. Maka rakyat Indonesia memilihlah presiden itu yang dianggap mampu. Yang kedua yaitu faktor individual.
Memang manusia itu mempunyai perbedaan, entah itu perbedaan sikap, entah itu perbedaan pendidikan ataupun keterampilan. Begitu juga dengan terjadinya mobilitas sosial, tidak semua orang itu akan sama. Walaupun mungkin pendidikannya sama, mungkin untuk melakukan mobilitas itu tidak akan sama. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Kita ingat bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang selalu ingin mencukupi kebutuhan hidupnya. Berarti di sini manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang lebih baik akan mempermudah terjadinya mobilitas sosial. Diambil contoh, seseorang yang mempunyai ekonomi yang sudah mapan, pasti untuk melakukan usaha dengan modal yang besar akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang mempunyai ekonomi yang lemah. Yang kelima yaitu faktor politik. Mobilitas sosial itu akan terjadi jika keadaan politik itu lebih baik. Diambil contoh, ketika Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda maupun oleh Jepang, itu mobilitas sosial untuk masyarakat Indonesia sangat sulit. Karena apa? Terbatas karena kita masih ditekan oleh bangsa lain. Yang keenam yaitu faktor kemudahan dalam mengakses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat atau diakses, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Begitu juga sebaliknya, kalau pendidikan itu susah diakses, susah didapatkan, berarti mobilitas sosial itu akan sulit. Seperti itu. Yang kedua atau yang B, faktor penghambat mobilitas. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan sangat menghambat sekali mobilitas sosial. Kemiskinan terjadi biasanya karena adanya pendidikan yang masih rendah. Orang yang mempunyai pendidikan rendah untuk meningkatkan status sosialnya sangat sulit. Yang kedua yaitu diskriminasi atau pembedaan. Ini terjadi, diambil contoh ketika kita dijajah oleh Belanda. Masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia tidak boleh sekolah. Sedangkan anak-anak turunan Belanda itu boleh sekolah. Maka akhirnya status sosialnya pun akan berbeda. Anak-anak Belanda pada akhirnya menjadi orang-orang yang mempunyai status tinggi, sedangkan anak-anak Indonesia akan menjadi anak-anak yang mempunyai status yang rendah. Yang keempat yaitu saluran mobilitas sosial. Untuk melakukan mobilitas sosial bisa melalui pendidikan, melalui organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Selanjutnya kita ke dampak mobilitas sosial. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positifnya dengan adanya mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Ya, kita sebagai makhluk sosial selalu ingin maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ambil contoh, negara Indonesia itu merupakan negara agraris. Dengan adanya mobilitas sosial, kita ingin berusaha berubah menjadi negara industri seperti negara-negara maju yang lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan integrasi sosial. Artinya di sini kita akan mempunyai cara-cara hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya, gaya hidup yang baik dari yang sebelumnya.
Yang kedua, dampak negatif mobilitas sosial. A. Terjadinya konflik. Jadi dengan adanya mobilitas sosial, ternyata terjadi juga konflik di sini. Diambil contoh, pada tahun 1965, PKI yang merasa sudah kuat itu berusaha untuk menumbangkan negara Republik Indonesia, sehingga antara Republik Indonesia dengan paham PKI yang akan mengganti dasar negara Pancasila dengan paham PKI atau paham komunis, itu terjadilah konflik. Negara Indonesia berusaha untuk memberantas, untuk menumpas daripada paham yang membahayakan ini. Yang kedua yaitu gangguan psikologis. Ini akan terjadi kepada orang yang merasa takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan pekerjaan. Kalau nanti diganti orang atau nanti masuk ke masa pensiun, sehingga kejiwaan dia akan terganggu, menjadi orang itu stres, pikirannya terganggu. Nah, setelah terganggu pikirannya, stres, dan akhirnya sakit jiwanya dan juga sakit fisiknya. Nah, itu. Nah, sampai di sini anak-anak sudah jelas apa belum? Sudah paham apa belum? Baik anak-anak, untuk hari ini materi pelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang. Jika masih ada yang belum jelas atau kurang paham, silakan kalian bisa japri ke Bu Emi, bisa kalian baca materi yang ada di Moodle, dan juga bisa kalian baca buku paket. Sampai di sini dulu anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat pagi.